Efesi Dewa Part 34. Novel fiksi Donghua, edisi ke-331 hingga 340. Jadi, penguasa palsu terakhir kali adalah dia. Tatapan mata Qin Yu sedikit dingin, dan ketika dia melihat punggung Yan Hongyi lagi, cahaya dingin melonjak di matanya. Apakah itu kudeta istana terakhir, pemalsuan di belakang, atau masuknya sekte istana saat ini? Perilaku ini merupakan ancaman potensial yang besar bagi Lin Haotian. Dia tidak bisa mentolerir bahwa saudaranya ditatap oleh ular berbisa sepanjang hari. Jangan impulsif, aku akan memutuskan hubungan dengannya cepat atau lambat. Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh, ingat, hidupnya adalah milikku. Mendengar ini, Qin Yu dan yang lainnya terdiam. Mengenal Lin Haotian selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu niatnya? Tidak lebih dari sekadar khawatir bahwa mereka akan menyelesaikan masalah dengan Yan Hongyi, tetapi malah digigit. Haha, bibit tahun ini tidak buruk. Pada saat ini, tawa yang jelas datang perlahan dari langit di atas alun-alun. Suara tiba-tiba itu segera membuat semua orang di alun-alun mendongak. Namun, di kehampaan alun-alun, 9 sosok berdiri di udara, dengan aura yang luar biasa. Pandangan Lin Haotian menyapu mereka dan jelas merasakan fluktuasi aura yang sangat kuat. Dilihat dari pakaian mereka yang berbeda, mereka seharusnya adalah 9 tetua dari 9 aula utama. Kudengar 4 teratas kompetisi 100 perguruan tinggi berasal dari sekolah yang sama, dan metode kompetisi terakhir juga sangat menarik. Cepat keluarlah agar kami bisa melihatnya. Salah satu pria parubaya tertawa seperti guntur, mengguncang udara di area ini. Dia mengenakan jubah merah darah, dan totem api aneh di dadanya menunjukkan identitasnya sebagai anggota sekte Huoyun. Ya, sepertinya dari sekolah Tianyan dari dinasti Yan Agung. Pria tua berambut abu-abu lainnya dari sekte Fenggang juga berkata sambil tersenyum. Dia melihat ke bawah ke kerumunan di bawah, matanya terus mengamati semua orang, dan matanya sedikit bersemangat. Mendengar ini, Lin Haotian dan keempat saudaranya saling memandang dan berjalan keluar dari kerumunan. Segera, mereka menggenggam tangan mereka dan membungkuk kepada 9 orang di depan mereka. Junior Lin Haotian, Junior Qin Yu, Junior Lei Meng, Junior Gu Yunle, salam untuk 9 tetua, ucap keempatnya hampir serempak. Mendengar nama Lin Haotian, mata 9 tetua itu langsung tertuju padanya. Jelas, mereka semua sangat tertarik pada Lin Haotian, juara kompetisi 100 akademi. Kultivasi bakat pamungkas, bakat mata samsara. Sampai sekarang, dia hanya berkultivasi hingga ke tingkat prajurit tingkat 9, yang sungguh menyia-nyiakan anugerah surga. Pria berambut panjang dari Istana Kegelapan menatap Lin Haotian dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat kekuatan yang dimilikinya sekilas. Dilihat dari nadanya, dia tampaknya tidak terlalu puas dengan kemampuan seperti itu. Wei Yuan, kata-katamu terlalu serius. Pria tua berambut abu-abu dari sekte Fenggang membalas, latar belakang keluarga Lin Haotian hanyalah keluarga kecil di dinasti Yan Agung, dan sumber dayanya langka. Dia memulai dari tingkat yang sangat rendah. Tidak seperti murid-murid dari 9 aula utama kita, mereka memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya untuk berkultivasi sejak kecil. Cukup bagus bahwa dia dapat mencapai prestasinya saat ini. Pria parubaya lainnya dari sekte Huoyun juga mengangguk dan setuju, Penatua Qin benar. Lagi pula, tempat kompetisi 100 perguruan tinggi tahun ini berada di medan perang kuno. Lingkungan yang berbahaya dan keras seperti itu akan menguji efektivitas tempur menyeluruh seseorang secara ekstrim. Namun, tetua sekte Aula Kegelapan bernama Wei Yuan tersenyum serak saat ini. Kurasa kau salah paham. Wei Yuan menggelengkan kepalanya, lalu perlahan mendarat dan berdiri di depan Lin Haotian. Dia menatap Lin Haotian dan berkata, kau sangat hebat. Datanglah ke sekte Istana Kegelapan kami. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Gu Yunle di sebelahnya dan berkata, anak-anak keluarga Gu selalu fokus pada latihan seni bela diri gelap. Kau bisa ikut dengan kami. Mendengar ini, mata Gu Yunle berbinar. Mimpinya tentang seni bela diri selalu bisa berlatih di sekte Istana Kegelapan. Undangan ini tidak diragukan lagi adalah yang dia inginkan. Oke, seketika, Gu Yunle menggenggam tangannya dan menerimanya tanpa berpikir. Di sisi lain, Lin Haotian terdiam, seolah-olah dia belum memutuskan. Lin Haotian, jika kamu tidak menyukai sekte Istana Kegelapan,
kamu bisa datang ke Sekte Awan Api kami. Dan Sekte Feng Gang kami. Sekte Xuan Leiku menyambut kalian berempat kapan saja. Bagaimana mungkin 8 istana dan sekte besar lainnya bersedia membiarkan Lin Haotian, bibit yang baik, digali oleh Sekte Istana Kegelapan, dan mereka semua membuang ranting pohon zaitun. Melihat pemandangan ini, orang-orang lain yang hadir tercengang. Mereka sudah penuh dengan kegembiraan dan siap untuk dipilih oleh 9 aula utama. Tanpa diduga, situasi di awal seperti ini. 9 aula utama sebenarnya bersaing untuk mendapatkan 4 bersaudara. Ini hanya cemburu. Mendengar ini, Lin Haotian menatap Qin Yu dan 3 orang lainnya di sampingnya, dan tersenyum tipis, tidak perlu mempertimbangkan pendapatku. Kamu dapat memilih sisi mana yang ingin kamu tuju. Bos, bagaimana denganmu? Qin Yu sedikit terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku punya pilihanku sendiri. Lin Haotian tampak acuh tak acuh dan memiliki idenya sendiri. Mendengar ini, Qin Yu, Lei Meng, dan Gu Yunle mengangguk mengerti. Seketika, mereka bertiga memilih Sekte Aula Kegelapan, Sekte Awan Api, dan Sekte Geng Angin sesuai dengan ide mereka sendiri. Sedangkan Lin Haotian, dia tetap tidak bergerak. Lin Haotian, dengan bakat kultivasimu yang luar biasa, jika kamu ingin berkultivasi, kamu bisa melakukan apa saja. Wei Yuan tersenyum serius dan berkata, jika kamu benar-benar tidak bisa mengambil keputusan, ke-9 aula utama dapat mendaftarkanmu sebagai anggota. Mendengar ini, para tetua dari 8 aula lainnya menyetujui pengaturan ini. Setidaknya, Lin Haotian adalah seorang jenius, tidak unik untuk satu sekte, dan setiap orang memiliki nama. Dengan cara ini, jika Lin Haotian berkembang di masa depan, bahkan jika perselisihan muncul di antara aula utama, mereka tidak akan terancam oleh keberadaan khusus Lin Haotian. Melihat Lin Haotian begitu populer, Yan Hongyi, yang tidak jauh dari sana, memiliki wajah muram dan cukup kesal. Terima kasih atas kebaikan para tetua, tapi... Suara Lin Haotian yang sedikit meminta maaf terdengar tenang di alun-alun, saya ingin bergabung dengan Aula Diaken. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang, dan kemudian seluruh hadirin menjadi gempar. Bergabung dengan Aula Diaken. Di alun-alun, semua orang terkejut dengan kata-kata Lin Haotian. Satu demi satu, mereka menatapnya dengan heran, hanya wajah Lin Haotian yang tetap tenang. Bos, mengapa? Bahkan Qin Yu dan yang lainnya terkejut dengan pilihan Lin Haotian. Tampaknya mereka tidak mengerti mengapa Lin Haotian melepaskan 9 aula dengan fondasi yang kuat dan bergabung dengan Aula Diaken dengan tanggung jawab yang rumit. Semua orang tahu bahwa Aula Diaken bukanlah tempat untuk berkultivasi. Begitu Anda memasukinya, tidak mudah untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. 9 aula utama tidak menginginkannya, tetapi dia memilih untuk bergabung dengan aula pengurus. Apakah dia sudah gila? Menurut pendapatku, dia pasti dipukuli dengan bodoh selama kompetisi. Kali ini, dia pasti telah menyinggung ke-9 aula utama. Ketika orang banyak mendengar pilihan Lin Haotian, mereka langsung membicarakannya. Sebagian besar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejeknya, dan bahkan menyombongkannya. Mereka merasa bahwa juara kompetisi 100 perguruan tinggi memiliki kekuatan tempur yang baik, tetapi IQ-nya tidak terlalu bagus. Karena, menurut pendapat mereka, aula pengurus seperti pasukan keamanan patroli di ibu kota kekaisaran, sebuah kelompok yang menjaga ketertiban. Lin Haotian, kamu memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Di usiamu saat ini, masa depanmu dalam seni bela diri tidak terbatas. Jangan hancurkan masa depanmu. Wei Yuan dari Aula Kegelapan menatap Lin Haotian, mengerutkan kening perlahan, dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Bakatmu tidak lemah, dan pengembangan aula pengurus tidak cocok untukmu. Hanya dengan memilih sekte aula, kamu bisa mendapatkan peningkatan yang lebih besar. Para tetua pembimbing dari 8 aula utama lainnya juga menasihati dengan cara kuno. Semua talenta muda di sekitar setuju dengan pernyataan ini. Sayang sekali mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dipilih. Kalau tidak, mereka pasti akan mengambil kuota murid dari 9 aula utama. Dengan cara ini, sumber daya kultivasi yang diperoleh tidak diragukan lagi 9 kali lebih banyak daripada yang lain. Saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi perlakuan seperti itu. Memikirkan hal ini, orang-orang muda ini iri dan cemburu dengan situasi Lin Haotian saat ini.
Orang-orang yang berpikiran sempit bahkan berharap Lin Haotian akan membuat kesalahan lagi dan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu meremehkan aula diaken kami. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di alun-alun. Kemudian, seorang diaken berambut perak berjubah ungu tiba-tiba muncul di depan semua orang. Mata Lin Haotian sedikit memadat. Pria berambut perak ini adalah orang kuat yang bertanggung jawab atas kompetisi 100 akademi saat itu, Wei Ping. Siapapun yang memiliki prasangka buruk terhadap aula diaken dapat mengangkatnya. Mata Wei Ping seperti elang, dengan mata tajam, menyapu ke arah para penatua penerima dari 9 aula utama, dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, 9 penatua yang menerima bimbingan tampak sedikit tegas, mata mereka mengelak, dan mereka tidak berani menatapnya. Di aula diaken, selain jubah darah misterius yang legendaris, ada 5 generasi diaken. Jubah ungu adalah generasi ketiga diaken senior, dengan kekuatan yang kuat. Para penatua yang bertanggung jawab atas bimbingan eksternal hanyalah gelar nominal, dan kultivasi mereka tidak setinggi itu. Sebagai perbandingan, bahkan jika 9 orang bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan diaken berjubah ungu. Diaken Wei, Anda salah paham. Kami tidak bermaksud meremehkan aula diaken. Pria tua berambut abu-abu dari sekte Fenggang buru-buru tersenyum dan berkata, saya hanya ingin Lin Haotian memiliki platform seni bela diri yang lebih terbuka untuk dipilih. Ya, beberapa tetua lain yang menerima arahan juga mengangguk cepat, dengan sikap sopan. Wei Ping melirik mereka dengan acuh tak acuh dan mengabaikan mereka. Kemudian matanya beralih ke Lin Haotian. Lin Haotian, jika kamu tertarik untuk bergabung dengan aula diaken, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Wei Ping terbang langsung ke daerah di luar pulau. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, mari kita bertemu lagi saat kita senggang. Lin Haotian menyapa Qin Yu dan 3 lainnya, lalu menggunakan kondisi pikiran angin dan tiba-tiba terbang. Dengan cara ini, di bawah tatapan heran banyak orang, Lin Haotian mengikuti sosok diaken berjubah ungu dan terbang menjauh dari pulau. Orang-orang di aula diaken itu semakin lancang. Benar sekali, mereka benar-benar melanggar aturan dan merampas orang-orang dari sekte istana kita. Itu benar-benar melanggar hukum. Aku harus melaporkannya kepada Tuan saat aku kembali. Setelah Wei Ping pergi, para tetua dari 9 sekte istana dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan dimarahi. Mendengar ini, para pahlawan muda di sekitar saling memandang, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menyela. Gaya bos dalam melakukan sesuatu memang luar biasa. Yah, ini gayanya. Qin Yu, Gu Yunle dan Lei Meng saling memandang dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Aula diaken. Di antara kerumunan, Yan Hongyi menyipitkan matanya dan menatap punggung Lin Haotian di langit, bergumam pada dirinya sendiri. Dengan ekspresi yang begitu muram, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya di dalam hatinya. Kemudian, 9 tetua penerima tamu melambaikan lengan baju mereka, dan dalam kilatan cahaya, mereka masing-masing membagi semua jenius di lapangan. Setelah pemilihan selesai, para tetua penerima tamu memimpin mereka untuk pergi satu demi satu dan terbang ke aula utama. Aula diaken terletak di area tengah dari 9 pulau utama. Ada sebuah pulau kecil di sana. Pembentukan seluruh pulau tampaknya dibangun oleh manusia, dan itu tergantung di atas laut, yang memiliki semacam cita rasa fantasi. Di pulau itu, ada menara-menara kuno yang besar, yang berbentuk seperti cincin dan dikelilingi bersama-sama. Dari kejauhan, kelompok menara itu memiliki 5 warna. Pola ini jelas sesuai dengan 5 area diaken utama yaitu jubah putih, jubah hijau, jubah ungu, jubah hitam, dan jubah emas. Di area luar kelompok menara, Anda dapat melihat area istana dan paviliun yang luas. Sosok-sosok yang padat berdesakan melewatinya seperti semut, memancarkan popularitas yang ramai. Begitu banyak orang. Di udara, Lin Haotian melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Menurut tebakannya sebelumnya, para anggota yang berkumpul di area aula diaken seharusnya adalah sekelompok personel penuh waktu. Namun, dalam situasi saat ini, penduduk di area bangunan di luar pulau tampaknya agak seperti orang biasa. Karena orang-orang itu tidak mengenakan jubah diaken. Anggota aula diakon kami juga punya keluarga. Sejak didirikan, aula ini punya sejarah ribuan tahun.
Wei Ping berkata enteng, sampai sekarang, jumlahnya terus bertambah, dan populasinya pun berkembang dengan sangat pesat. Mendengar ini, Lin Haotian tiba-tiba mengangguk. Tampaknya 9 aula utama lainnya juga sama. Selain para pejuang lokal, untuk menyerap lebih banyak darah segar, setiap 10 tahun, aula-aula itu akan mengumpulkan beberapa orang berbakat dari luar. Dibandingkan dengan 9 aula utama, ambang batas aula Diaken lebih tinggi. Bahkan Diaken berjubah putih terendah pun harus memiliki kekuatan untuk mencapai level pertama domain suci, alam bayi roh. Wei Ping berdiri di udara, tidak terburu-buru untuk membawa Lin Haotian ke pulau itu, dan berkata, namun, kekuatan hanyalah salah satu faktornya. Kamu juga harus lulus penilaian aula Diaken untuk memenuhi syarat. Mendengar ini, ekspresi Lin Haotian sedikit tegas. Level domain suci. Masih ada penilaian. 2 syarat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ambang batasnya memang sangat tinggi. Lagi pula, di 9 aula utama sebelumnya, selama dia mengangguk, dia bisa dengan mudah menjadi murid salah satu dari mereka, dan perlakuannya pun kaya. Sebenarnya, Lin Haotian bisa memahami ini. Sebagai manajer ketertiban dari 9 aula utama, aula Diaken tentu saja perlu memiliki kekuatan yang kuat untuk memberikan kekuasaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menahan anggota aula yang melanggar disiplin? Sekarang kau hanya bisa menjadi murid Diaken. Ikuti aku ke pulau itu dulu. Wei Ping tersenyum acuh tak acuh, lalu menjentikkan jarinya. Jejak pola hijau berkelebat dari ujung jarinya dan melesat ke tirai cahaya di atas pulau itu. Bas! Saat pola cahaya itu tenggelam, riak-riak muncul di perisai cahaya yang menjulang. Fluktuasi energi yang dipancarkan membuat Lin Haotian terkejut. Aura energi yang beriak dari perisai cahaya membuatnya merasa sangat berbahaya. Dengan fluktuasi yang begitu kuat, tidak sulit untuk menebak bahwa kekuatan formasi pelindung ini benar-benar mengerikan. Bahkan orang kuat di alam domain suci akan hancur dalam sekejap tanpa meninggalkan residu begitu dia menghadapi serangan balik energi dari formasi itu. Kemudian, Lin Haotian jelas menyadari bahwa lorong berbentuk pintu perlahan-lahan terkoyak dari tirai cahaya. Ayo pergi. Wei Ping bergerak dan membawa Lin Haotian langsung ke area pengaruh aula Diaken. Ledakan. Saat dia memasukinya, Lin Haotian tiba-tiba merasakan energi spiritual surga dan bumi yang sangat kuat mengalir ke arahnya. Seketika, badannya sedikit terguncang. Energi spiritual yang begitu kuat. Lin Haotian ada di dalam, merasakan energi spiritual surga dan bumi meresap ke pulau ini, dan hatinya cukup terkejut. Dibandingkan dengan dunia luar benua langit, energi spiritual surga dan bumi di sini lebih dari beberapa kali lipat lebih kuat. Bahkan puluhan kali lipat, itu tidak terlalu banyak. Jika Anda dapat berlatih di sini, itu pasti akan meningkat dari hari ke hari. Tidak heran ada banyak orang kuat di sekte istana. Bahkan jika orang biasa dilemparkan ke sini, bahkan jika dia tidak berlatih, dia dapat hidup 100 tahun di bawah nutrisi energi spiritual. Wus! Pada saat ini, puluhan sosok putih tiba-tiba bergegas dan muncul di depan Lin Haotian dan Wei Ping. Orang-orang ini semuanya adalah Diaken berjubah putih. Ketika mereka melihat Wei Ping di depan mereka, mereka segera mengepalkan tangan dan berkata dengan hormat, "Salam untuk Wei Zipao." Segera, puluhan Diaken berjubah putih, dengan mata tajam, menyapu ke arah Lin Haotian, orang luar. Dia adalah juara kompetisi 100 perguruan tinggi ini, Lin Haotian, dan dia akan menjadi rekanmu di masa depan. Wei Ping tersenyum tenang dan menjelaskan dengan santai. Mendengar ini, wajah para Diaken berjubah putih ini bergerak sedikit, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Haotian dan menatapnya. Mata Lin Haotian juga mengamati mereka tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan dari aula Diaken, selusin Diaken berjubah putih yang berpatroli semuanya adalah Sein Domain. Hati Lin Haotian sedikit bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan orang-orang ini. Hampir semuanya adalah prajurit tingkat Sein Domain dengan momentum yang dahsyat. Melihat ketenangan Lin Haotian, selusin Diaken berjubah putih itu mengangguk diam-diam. Tampaknya juara kompetisi 100 akademi ini cukup cakap. Kalau tidak, dengan sikap Wei Ping yang selalu ketat, bagaimana dia bisa secara acak memilih seorang prajurit yang bahkan tidak dapat mencapai Sein Domain untuk bergabung dengan aula Diaken? Apakah Tao Ling ada di pulau itu? Wei Ping menatap Kapten Diaken berjubah putih dan bertanya dengan tenang, apa tanggung jawabnya saat ini?
Kapten itu segera berkata dengan hormat, dia ada di Sekte Awan Api, saat ini bertanggung jawab atas manajemen ketertiban lapangan pelatihan arai pembunuh ilusi. Setelah Wei Ping merenung sejenak, dia berkata, baiklah, panggil dia kembali segera. Setelah itu, dia mengabaikan ekspresi terkejut sang kapten dan langsung membawa Lin Haotian terbang ke menara-menara di area putih. Di depan sebuah menara kuno di tepi terluar, kedua sosok itu mendarat di tanah. Tempat ini jelas merupakan tempat untuk menerima diaken baru. Saat ini, di luar gerbang menara, ada banyak pria dan wanita muda berpakaian preman. Lin Haotian melirik dan melihat bahwa mereka semua bermartabat dan memiliki aura yang kuat. Jelas, orang-orang ini adalah penduduk lokal pulau itu. Di lingkungan unik Sekte Dian, kecepatan kultivasi mereka jelas jauh lebih cepat daripada para siswa dari dunia luar. Sekilas, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat yang telah menembus ke tingkat pertama domain suci. Saat Lin Haotian dan kelompoknya tiba, orang-orang dalam antrean segera mengalihkan pandangan mereka dengan rasa ingin tahu. Siswa dari dunia luar, melihat seragam pada Lin Haotian, para pria dan wanita muda itu semua terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Atau penduduk setempat, mereka memiliki sedikit penolakan dalam ekspresi mereka terhadap para jenius yang direkrut dari dunia luar ini. Terutama di bawah hak istimewa Wei Ping, diaken berjubah ungu, Lin Haotian tidak perlu mengantre dan langsung dibawa ke menara, yang membuat orang-orang muda ini tidak senang. Lin Haotian baru saja tiba, dan dia diam selama seluruh proses, mengabaikan pandangan aneh di sekitarnya. Setelah itu, setelah prosedur masuk yang sederhana, Lin Haotian menerima token identitas yang sesuai dan berganti pakaian menjadi diaken berjubah putih. Namun, lencana di dadanya bukanlah segel diaken berjubah putih, tetapi totem dengan kata magang. Ternyata dia hanya seorang diaken magang. Melihat Lin Haotian keluar, para prajurit muda yang masih mengantre tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir, mata mereka penuh dengan penghinaan. Sebagai tanggapan, wajah Lin Haotian tenang, dan suara-suara mengejek di sekitarnya hampir tuli baginya. Dia mengakui bahwa kultivasinya saat ini tidak memiliki banyak keuntungan di mata orang-orang ini. Namun, alasannya bukanlah karena bakatnya lebih rendah dari yang lain, melainkan karena perbedaan lingkungan yang sangat besar antara kedua belah pihak di tahap awal. Namun, sekarang dan di masa mendatang, itu masalah lain. Wei Ping mengangguk diam-diam di dalam hatinya atas penampilan Lin Haotian. Aku mengerti mengapa kepala diaken menyukai anak ini dan memintaku untuk lebih memperhatikannya. Lin Haotian, dengan kualifikasimu, aku yakin kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi anggota Aula Diaken yang sebenarnya dalam waktu dekat, tetapi aku juga perlu mengingatkanmu. Mendengar kata-kata Wei Ping yang tiba-tiba, wajah Lin Haotian sedikit tergerak. Meskipun Aula Diaken sangat berbeda dari 9 aula utama, persaingannya juga tidak kecil. Wei Ping meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil berjalan, jika kamu ingin mendapatkan sumber daya pelatihan yang lebih baik, kamu harus menunjukkan kekuatanmu untuk membuat orang lain tunduk. Jika tidak, sumber daya yang seharusnya menjadi milikmu akan digantikan oleh orang lain. Pada titik ini, wajah Wei Ping sedikit serius. Sebagai orang yang telah mengalaminya, dia tahu kerumitannya. Kompetisi semacam ini juga dapat dianggap sebagai semacam penempaan bagi para pejuang muda. Jadi dalam keadaan normal, selama mereka tidak melanggar terlalu banyak disiplin, bahkan Aula Diakon tidak akan dengan mudah campur tangan dalam perkelahian dan pertukaran antar anak muda. Sehingga mereka dapat terus mengasah cakar mereka dalam perselisihan. Saya mengerti. Lin Haotian mengangguk dengan tenang. Setelah menjalani 2 kehidupan, dia telah mengalami banyak hal dan secara alami memahami kebenarannya. Wus! Pada saat ini, suara angin bertiup kencang dari langit. Tepat setelah mendengar gerakan itu, sebelum Lin Haotian mendongak, seorang diaken wanita berjubah putih muncul di depan mereka berdua. Diaken wanita itu tinggi dan wajahnya yang cantik menampakkan temperamen yang ringan dan bersemangat. Paman Wei, Anda tiba-tiba memanggil saya kembali. Apakah Anda membawakan saya sesuatu yang menarik? Diaken wanita itu bertanya sambil tersenyum ketika dia mendarat di tanah. Jelas, wanita ini adalah diaken wanita yang telah disampaikan Wei Ping sebelumnya, Tao Ling. Di alun-alun di depan pagoda kuno, ketika Tao Ling bertanya kepada Wei Ping, matanya yang besar, yang penuh semangat, juga menoleh ke Lin Haotian di sampingnya.
Melihat lencana Diaken magang Lin Haotian, sedikit rasa ingin tahu melintas di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Tao Ling, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu kali ini, tetapi ada seseorang yang ingin aku urus. Wei Ping tersenyum tenang, lalu melirik Lin Haotian. Seseorang. Mendengar ini, Tao Ling sedikit terkejut, dan matanya berkedip, dan dia menatap Lin Haotian beberapa kali lagi. Mungkinkah itu dia? Wei Ping mengangguk dan memperkenalkan, namanya Lin Haotian, juara kompetisi 100 perguruan tinggi ini, dan sekarang dia adalah Diaken magang di aula Diaken kita. Ternyata orang ini adalah juara kompetisi 100 perguruan tinggi. Dia terlihat cukup baik. Mata Tao Ling sedikit menyipit, menatap Lin Haotian di depannya, dan hatinya menjadi semakin penasaran. Tugasmu adalah membawanya untuk membiasakan diri dengan struktur 9 aula dan sekte utama, dan tanggung jawab sebagai Diaken. Wei Ping memberi instruksi dengan nada yang lebih tinggi. Aku mengerti. Tao Ling tertawa, tidak seperti anak muda setempat lainnya, dia tidak menolak Lin Haotian. Ekspresi itu tampaknya sangat menyetujui pilihan Lin Haotian untuk bergabung dengan aula Diaken. Halo, namaku Tao Ling. Wajah cantik Tao Ling menunjukkan senyum manis kepada Lin Haotian. Tolong beri aku lebih banyak nasihat di masa depan. Lin Haotian mengangguk dan tersenyum. Karena etiket sosial dari kehidupan sebelumnya, dia terbiasa mengulurkan telapak tangannya. Melihat ini, Tao Ling tampaknya secara tidak sadar mengulurkan tangan gioknya juga. Keduanya berjabat tangan, yang dianggap saling mengenal. Namun, etiket diam-diam ini membuat kedua belah pihak terkejut. Bagaimana dia bisa melakukannya juga? Bagaimana dia bisa melakukannya juga? Lin Haotian dan Tao Ling sedikit terkejut, dan pertanyaan seperti itu muncul di hati mereka hampir bersamaan. Seharusnya, hanya kebetulan. Seketika, keduanya menggelengkan kepala secara diam-diam, masing-masing menyangkal dugaan itu, dan segera menarik telapak tangan mereka. Kalau begitu, kalian akan menjadi pasangan di masa depan, dan aku harap kalian bisa rukun. Wei Ping tersenyum tipis, menatap pemuda dan wanita di depannya, nadanya cukup bermakna. Dia sangat mengenal Tao Ling. Sejak dia masih kecil, dia telah menunjukkan kepribadian yang unik dan eksentrik yang sangat berbeda dari teman-temannya, dan dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Sejak Lin Haotian mengungkapkan bakat utamanya untuk berkultivasi di Akademi Tianyan, dia telah diam-diam diawasi oleh Sekte Dian. Gayanya dalam melakukan sesuatu juga sangat berbeda dari orang biasa. Sekarang mereka berdua berada di aula Diaken, Wei Ping merasa sangat cocok untuk menjadikan mereka pasangan. Lin Haotian, anggota aula Diaken, selain menjalankan tugas mereka, juga memiliki kesempatan untuk berlatih pada waktu-waktu biasa. Wei Ping mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian dan berkata, dibandingkan dengan sumber daya yang diperoleh oleh para murid Sekte Dian, meskipun jumlahnya tidak banyak, ada satu keuntungan yang tidak dapat ditandingi oleh murid-murid Sekte Dian lainnya. Yaitu, hak istimewa aula Diaken adalah dapat berlatih di tempat pelatihan Sekte Dian manapun sesuka hati, sehingga dapat mencapai peningkatan kemampuan yang komprehensif dalam semua aspek. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar. Tampaknya kali ini, dia membuat pilihan yang tepat. Namun, sebagai Diaken, ini bukanlah pelatihan gratis. Selain gaji bulanan, Anda perlu menyelesaikan berbagai tugas Diaken untuk mendapatkan poin dedikasi. Dengan poin dedikasi ini, Anda dapat menukarnya dengan tempat pelatihan, ladang alkimia, atau tanaman spiritual apapun di aula dan sekte utama. Setelah mendengarkan penjelasan Wei Ping, Lin Haotian memahami aturannya. Semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Metode ini selalu sama dimanapun Anda berada. Ini adalah hadiah Anda karena memenangkan kompetisi 100 perguruan tinggi. Semuanya ada di dalam. Sambil berbicara, Wei Ping membalik telapak tangannya dengan ringan, mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, dan menyerahkannya langsung kepada Lin Haotian. Terima kasih. Sementara Lin Haotian mengucapkan terima kasih, dia mengerahkan seberkas kekuatan mental untuk segera mendeteksi bagian dalam. Tidak banyak benda di dalamnya. Meskipun hanya ada 3 benda, itu sudah cukup untuk membuat ketenangan pikirannya langsung memicu gelombang. Yang pertama adalah pil Roh Kudus. Karena kudeta di dinasti Yan Agung, pendekar pedang buta itu menghancurkan 4 boneka jimat tingkat 9 milik Lin Haotian. Untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia memberinya pil Roh Kudus.
Dengan kekuatan spiritual murni dari pil Roh Kudus, dia langsung dipromosikan menjadi prajurit tingkat 7. Pil semacam ini tidak terbuat dari harta karun alami. Itu adalah ramuan kelas atas yang hanya dapat dibentuk oleh orang-orang kuat di alam domain suci yang memadatkan energi spiritual langit dan bumi, lalu menggabungkannya dengan kekuatan spiritual mereka sendiri yang kuat, dan memadatkannya hari demi hari. Bagi seniman bela diri di bawah alam domain suci, itu tidak diragukan lagi adalah harta karun yang mempercepat kultivasi. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9. Jika dia memiliki energi pil ini, dia pasti akan dapat mempercepat dampaknya pada ranah domain suci. Selain itu, pil Roh Kudus yang dia peroleh kali ini bukan hanya 1, tetapi 10. Jenis kedua adalah kartu emas yang melambangkan hak istimewa seorang diaken. Rune di atasnya berkedip, menunjukkan nilai dedikasi sebesar 10.000 poin. Dengan kata lain, dia masih seorang diaken magang, dan bahkan jika dia belum menjalankan misi, dia dapat pergi ke tempat latihan di aula utama dan menggunakannya sesuka hati. Memikirkan hal ini, Lin Haotian tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Hadiah seperti itu tidak diragukan lagi sangat berguna baginya. Yang terakhir lebih praktis, yaitu buku seni bela diri pedang menyapu 8 gurun. Tingkat keterampilannya cukup mengejutkan. Itu adalah seni bela diri suci yang melampaui tingkat surgawi. Seperti yang kita semua tahu, seni bela diri sangat penting bagi seniman bela diri dan secara langsung terkait dengan kekuatan tempur mereka sendiri. Berdasarkan pengetahuan seni bela diri yang pernah Lin Haotian dapatkan sebelumnya, dia tahu bahwa keterampilan dibagi menjadi 5 tingkatan, rendah, sedang, tinggi, tingkat bumi, dan tingkat surga. Bahkan Akademi Tianyan hanya memiliki beberapa keterampilan tingkat surgawi. Belum lagi seni bela diri suci yang lebih kuat. Tanpa diduga, dia baru saja datang ke aula diaken pada hari pertama dan dengan mudah memperoleh keterampilan tingkat atas seperti itu. Tangan ini sungguh menakjubkan. Tentu saja, kondisi pelatihan seni bela diri suci juga sangat keras. Hal pertama dan terpenting adalah mencapai alam bayi spiritual setidaknya tingkat pertama dari domain suci. Setelah kultivasi berhasil, gunakan seni bela diri untuk merebut kekayaan langit dan bumi dan mengerahkan kekuatan bayi spiritual yang lebih kuat di dalam badan. Karena alasan inilah bahkan jika kekuatan akademis eksternal cukup beruntung untuk mendapatkan seni bela diri suci, tanpa kultivasi itu, mereka hanya bisa menatap kosong. Baiklah, saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan. Pekerjaan diaken berikutnya akan diserahkan kepada Tao Ling untuk memperkenalkan Anda. Setelah mengatakan itu, sosok Wei Ping melintas dan menghilang di tempat. Seni bela diri luar angkasa. Merasakan fluktuasi energi sisa di tempat Wei Ping baru saja berdiri, Lin Haotian sedikit terkejut. Ayo pergi, saya akan membawa Anda untuk mengunjungi kediaman. Tao Ling melambaikan tangan gioknya dan membawa Lin Haotian ke area dalam kelompok menara putih. Sepanjang jalan, Tao Ling tidak menyembunyikan kekurangannya dan banyak berbicara tentang area kerja diaken jubah putih dan hal-hal yang harus diperhatikan. Singkatnya, perintah atasan harus dilaksanakan tanpa syarat. Jika seorang anggota sekte kuil ditemukan telah melanggar disiplin, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah statusnya, ia dapat ditangkap, menegakkan kekuatan tangan besi aula diaken untuk bersikap adil dan jujur. Setelah percakapan ini, Lin Haotian juga memiliki pemahaman umum tentang kepribadian Tao Ling. Murni, bersemangat, optimis, dan pandai berbicara. Poin-poin ini dapat dianggap sebagai kesan pertama Lin Haotian terhadapnya. Dan dia juga seorang wanita cantik dengan wajah cantik. Sangat menyenangkan bekerja dengan mitra seperti itu. Ini adalah asrama diaken berjubah putih kita. Jangan melihat penampilan menara, tetapi ada rahasia di dalamnya. Ketika dia berjalan ke sebuah menara, Tao Ling tiba-tiba berhenti, mengedipkan mata ke mata Lin Haotian yang indah, dan berkata sambil tersenyum. Rahasia di dalam. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar, dan rasa ingin tahunya tidak diragukan lagi muncul. Saat itu, dia mengikuti langkah Tao Ling, satu di depan dan satu di belakang, dan berjalan ke gerbang menara. Wus! Saat melangkah masuk ke gerbang menara, Lin Haotian tiba-tiba merasa badannya seperti melewati lapisan cairan lengket, dan langkah kakinya sedikit berat. Seketika, badannya menjadi ringan, dan penglihatannya tiba-tiba menjadi jelas. Namun, saat melihat pemandangan yang terbayang di matanya, Lin Haotian terkejut.
Dia melihat bahwa ruang di sini sangat luas. Sejauh mata memandang, ada pegunungan hijau dan perairan hijau, dan ada sekelompok bangunan di dataran, yang semuanya sebagian besar didasarkan pada pola arsitektur tradisional segi empat. Melihat ini, pupil mata Lin Haotian sedikit mengecil. Jelas, dia tidak menyangka bahwa ruang di menara ini akan begitu ajaib. Situasi ini benar-benar seperti dunia kecil lainnya. Karena area aula di Aken terbatas, untuk menampung lebih banyak ruang aktivitas anggota, ruang formasi yang mirip dengan dimensi kedua dibuka di menara. Tao Ling berjalan dengan ringan dan berkata sambil berjalan, ruang di sini dapat berkomunikasi dengan dunia luar, dan sumber suara dari nada transmisi suara juga dapat ditransmisikan di sini. Mendengar ini, keterkejutan Lin Haotian menjadi lebih intens. Saya tidak tahu guru besar sekte istana mana yang menciptakan ruang dua dimensi ini, dan itu sangat kuat. Karena kita sekarang adalah mitra, kamu bisa tinggal bersamaku. Bagaimanapun, tempat tinggalku sangat besar, dan kesepian untuk tinggal sendirian. Tao Ling menoleh dan melirik Lin Haotian, dengan senyum berbentuk bulan sabit di bibirnya, tidak peduli dengan apa yang disebut keintiman antara pria dan wanita. Baiklah, kalau begitu aku akan mengganggumu. Lin Haotian setuju tanpa kepura-puraan. Dia adalah pendatang baru dan membutuhkan bimbingan Tao Ling dalam banyak hal. Tinggal bersama, akan jauh lebih mudah untuk meminta nasihat. Kemudian, Lin Haotian mengikuti Tao Ling ke sebuah halaman, dekorasi di dalamnya sangat unik dan elegan. Banyak bunga dan tanaman ditanam di halaman, dan udara dipenuhi dengan aroma samar. Menarik napas dalam-dalam memberi orang perasaan menyegarkan. Lingkungannya bagus. Lin Haotian berseru dengan tulus. Bagus sekali, bunga-bunga ini ditanam untukku oleh Xinyu. Tao Ling tersenyum dan sangat senang dengan pujian Lin Haotian. Apakah kamu kenal Yan Xinyu? Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu juga mengenalnya. Tao Ling menatap Lin Haotian dengan matanya yang cerah, berkedip, dan juga sedikit terkejut. Seketika, dia tidak dapat menahan tawa. Aku hampir lupa bahwa kalian semua berasal dari tempat yang sama, Akademi Tianyan. Akan aneh jika kalian tidak saling mengenal. Kebetulan seperti itu membuat Lin Haotian tersenyum. Cici. Pada saat ini, bungkusan di belakang Lin Haotian tiba-tiba bergerak. Kemudian, bungkusan itu terbuka dan kepala kecil berbulu putih menyembul keluar. Xiao Bai mengantuk dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Xiao Bai, kamu akhirnya bangun. Lin Haotian tersenyum dan memeluk Xiao Bai, mengulurkan tangan untuk membelainya 2 kali. Akhir-akhir ini, tampaknya karena masa pertumbuhan, waktu tidur Xiao Bai jelas lebih lama dari sebelumnya. Dalam hal ini, Lin Haotian hanya dapat menyiapkan kantong tidur bersamanya sehingga dia dapat tidur dengan nyaman kapan saja dan di mana saja. Kera putih kecil yang lucu. Ketika Tao Ling melihat ekspresi malas dan imut Xiao Bai, matanya berbinar, dan dia mengulurkan tangannya dengan gembira, ingin memeluknya. Cek, Xiao Bai menyeringai, memperlihatkan deretan gigi hewan yang tajam sebagai perlawanan. Tidak imut. Tao Ling menarik tangannya dengan cemas, dan mendengus pura-pura marah. Xiao Bai meniru perilaku Lin Haotian yang biasa, dengan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan mengabaikannya. Meskipun dia jantan, dia tidak tertarik pada wanita manusia. Jika ada kera betina saat ini, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Pilih kamar untukmu sendiri, dan aku akan mengajakmu mengunjungi 9 aula besar besok. Kata Tao Ling, dan kemudian mengambil kelopak bunga di halaman, bersiap untuk mandi bunga, menyenandungkan lagu kecil yang tidak dikenal. Mendengarkan alunan lagu itu, langkah Lin Haotian ke depan tiba-tiba terhenti. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mendengarkan banyak musik. Meskipun dia lupa nama lagunya, melodinya yang cepat terdengar sangat familiar. Mengingat adegan berjabat tangan dengan Tao Ling, kecurigaan Lin Haotian kembali muncul. Apa nama lagu pendek yang kamu senandungkan? Lin Haotian bertanya dengan ragu-ragu. Tao Ling menjawab dengan acuh tak acuh, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Lagu itu berjudul Buku Panduan Pelatihan Pemuda. Itu benar, buku panduan pelatihan pemuda. Ikuti aku, tangan kiri dan tangan kanan dalam gerakan lambat. Lin Haotian tiba-tiba teringat lirik melodi itu di benaknya. Pada saat ini, pikiran Lin Haotian terkejut. Apakah dia juga seorang penjelajah waktu? Atau apakah dia mempelajari lagu itu dari penjelajah waktu lain?
Dia menatap Tao Ling yang sedang memetik bunga, dan hatinya penuh dengan keraguan. Aku tidak menyangka ada orang sepertiku di dunia ini, semua penjelajah waktu, dan dari dunia yang sama. Kau, Lin Haotian ragu-ragu. Ada apa? Menyadari ketidaknormalan Lin Haotian, Tao Ling memetik bunga matahari dan menoleh untuk melihat Lin Haotian. Tidak apa-apa, menurutku lagu yang kau senandungkan cukup bagus. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakannya dengan jelas. Tao Ling menatap Lin Haotian dengan bingung, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia terus memetik bunga dengan serius, dan masih menyenandungkan lagu itu. Mendengarkan melodi yang sudah dikenalnya, Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya. Setelah sedikit ragu, Lin Haotian berbalik tanpa suara, memilih kamar secara acak, dan langsung masuk. Menurutnya, meskipun Tao Ling benar-benar seorang penjelajah waktu, tidak ada artinya untuk mengatakannya. Terlebih lagi, dia baru saja tiba di lingkungan yang tidak dikenalnya ini, dan hubungan dalam semua aspek menjadi rumit. Lin Haotian tidak dapat menjamin seberapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya begitu identitasnya di kehidupan sebelumnya terungkap. Memikirkan hal ini, Lin Haotian hanya bisa tutup mulut untuk sementara waktu dan menunggu waktu yang tepat untuk menghadapi pihak lain. Berderit, Lin Haotian mendorong pintu kamar besar di sisi kiri halaman. Perabotan di kamar itu sangat sederhana. Spray dan furniturnya sebagian besar berwarna polos. Tidak ada dekorasi tambahan kecuali untuk kebutuhan sehari-hari. Di sudut, ada kompartemen, yang seharusnya kamar mandi atau semacamnya. Di tempat tidur, Lin Haotian duduk bersila dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan Wei Ping kepadanya. Dia berencana untuk memanfaatkan waktu luang ini untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Kultivasi dan statusnya saat ini berada di dasar Aula Diaken. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, dia harus menerobos domain suci sesegera mungkin dan menjadi Diaken jubah putih yang sebenarnya. Di dalam rumah yang luas, Lin Haotian duduk bersila di atas tempat tidur, dengan setumpuk kecil pil Roh Kudus di depannya, bersinar terang dan memancarkan aroma spiritual yang kaya. Pil spiritual yang langka dan berharga ini, yang mana saja dapat menyebabkan serbuan kekuatan akademis eksternal. Di sini, seperti membagikan permen, dan Lin Haotian segera menerima 10 pil Roh Kudus sebagai hadiah. Lin Haotian tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, ada banyak orang kuat di domain suci Sekte Istana. Setelah ribuan tahun presipitasi, pil Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya telah dipadatkan. Bas, segera, Lin Haotian mengeluarkan selembar batu giok dari formasi, dan runenya menggeliat, secara langsung memicu formasi isolasi, menutupi ruang di dalam rumah. Jingke, keluarlah. Sebuah panggilan rendah terdengar di dalam hatinya, dan Jingke keluar dari ruang sistem, lalu bersembunyi di sudut gelap, menjaga secara rahasia. Setelah melakukan ini, Lin Haotian hanya mengulurkan telapak tangannya, dan seni bela diri Devouring the Starry Sky pun terbuka, dan pusaran hitam tiba-tiba mengembun dari telapak tangannya. Memiliki pengalaman menyerap pil Roh Kudus terakhir kali, dia jelas tidak memilih untuk menelannya kali ini. Wus! Seketika, kekuatan melahap yang kuat meletus dari pusaran hitam, dan 10 pil Roh Kudus langsung diserap. Ledakan! Kekuatan spiritual domain suci yang sangat besar tiba-tiba melonjak liar di lubang hitam yang melahap. Jika bukan karena kristalisasi teknik fusi sistem, yang membuat seni bela diri melahap Lin Haotian mencapai tingkat tinggi, saya khawatir energi mengerikan dari 10 pil Roh Kudus ini akan meledakkan lubang hitam di tempat. Kemudian, Lin Haotian memobilisasi aliran energi dari lubang hitam yang melahap dengan cara yang sama seperti terakhir kali, dan menuangkannya ke dalam badannya dengan ritme yang stabil. Metode ini memecahkan risiko yang tidak dapat ditanggung badan. Dengan cara ini, Lin Haotian memejamkan mata dan duduk dengan tenang, menyerapnya tanpa bahaya apapun. Di bawah tempering semacam ini, setiap sel dalam badannya tampaknya mengalami perubahan yang mengguncang bumi pada saat ini. Pada saat yang sama, 9 pembuluh darah spiritual di sekitar lautan gua dan Tian Lin Haotian terbuka lebar, menarik energi spiritual langit dan bumi, dan terus-menerus menuangkannya ke dalam lautan gua. Dengan bantuan energi dari pil Roh Kudus, itu tidak diragukan lagi mempercepat kecepatan pengisian lautan gua Dantian. Hanya dalam beberapa menit, kekuatan spiritual di Dantian dengan cepat mencapai keadaan penuh, melonjak dan gelisah. Mungkin karena Lin Haotian menggunakan seni bela diri Devouring,
atribut energi dari energi spiritual benar-benar berevolusi menjadi bentuk hitam. Kekuatan spiritual gelap. Lin Haotian tidak peduli tentang ini. Namun, tepat ketika dia hendak memadatkan bayi roh domain suci, dia tiba-tiba memotong pikirannya. Karena, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pengetahuan seni bela diri domain suci yang telah diceritakan Liu Xiu kepadanya ketika dia berada di reruntuhan kuno. Di bidang ini, bahkan jika ranahnya sama, masih ada perbedaan kekuatan. Alasan utamanya terletak pada metode memadatkan bayi roh. Jika murni berdasarkan kekuatan spiritual, maka bayi roh yang terkondensasi hanya dapat dianggap sebagai level biasa. Badan seorang prajurit seperti dunia, kekuatan spiritual adalah yang, dan kekuatan mental adalah yin. Hanya ketika yin dan yang digabungkan dan dikondensasi, bayi roh dapat menjadi lebih maju, dan jalur seni bela diri dapat lebih luas. Banyak prajurit Saint Realm terjebak di level kedua Saint Realm, Star Realm, dan tidak dapat menembus level ketiga Saint Realm, Yin Yang Realm. Sebagian besar alasannya hanya satu, yaitu, ketika mereka memadatkan bayi roh, mereka tidak menggabungkan fusi kekuatan mental, yang mengakibatkan kurangnya satu kekuatan dalam energi yin yang terkandung dalam bayi roh. Hasil akhirnya tidak diragukan lagi bahwa penghalang untuk memengaruhi yin yang realm berulang kali gagal. Bahkan jika mereka berhasil menerobos secara kebetulan, pencapaian seni bela diri mereka dalam hidup mereka terbatas pada ini. Kekuatan mental Lin Haotian saat ini telah mencapai level penyihir level 8, dan masih ada alam besar yang jauh dari kesempurnaan. Meskipun tingkat kekuatan mental ini cukup untuk memadatkan bayi roh kali ini. Namun, karena itu harus dilakukan, itu harus diupayakan untuk kesempurnaan dan memastikan tidak ada cacat. Memikirkan hal ini, hati Lin Haotian sedikit bergetar, dan dia tiba-tiba memobilisasi lubang hitam yang menelan untuk menelan semua energi di lautan gua Dantian dan menyegelnya untuk sementara. Ketika kekuatan mental ditingkatkan ke kesempurnaan agung penyihir tingkat 9, dia akan memengaruhinya dalam satu gerakan. Untungnya, saya mendapat bimbingan dari Nona Liu sebelumnya. Kalau tidak, saya akan mengambil banyak jalan memutar dalam dampak ini di alam bayi roh domain suci. Lin Haotian menekan pikiran di dalam hatinya dan diam-diam bersukacita. Baik itu seni bela diri, alkimia, casting. Semua jenis industri aneh mungkin. Jika ada master untuk membimbing, Anda pasti akan dapat mengambil lebih sedikit jalan memutar. Bagaimanapun, jalan pintas ini adalah pengalaman yang dirangkum oleh para pendahulu setelah berkali-kali tempering, yang sangat berguna. Namun, meskipun semua orang memahami prinsipnya, itu juga tergantung pada bakat mereka. Beberapa pendekar yang tidak memiliki prestasi dalam ilmu sihir, bahkan jika mereka ingin mengembangkan kekuatan spiritual mereka, sulit untuk ditingkatkan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain memilih untuk mengandalkan kekuatan spiritual murni untuk memadatkan bayi roh domain suci. Nilai dedikasi 10.000 poin dari kartu hak istimewa ini seharusnya cukup untuk aku sia-siakan. Lin Haotian mengambil kartu emas diaken yang diberi hadiah dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku berencana untuk bertanya kepada Taoling besok di mana sekte istana dapat meningkatkan kekuatan spiritual dan menghabiskan sebanyak yang aku inginkan. Seketika, Lin Haotian membalikkan telapak tangannya dengan ringan, dan selembar giok teknik itu keluar dari tangannya. Seni bela diri suci, pedang menyapu 8 tanah terlantar. Syarat pertama untuk teknik semacam ini adalah kultivasi seseorang. Seseorang harus mencapai kekuatan domain suci sebelum berlatih. Meskipun kultivasiku hanya seorang pendekar tingkat 9, aku memiliki bayi roh api di badanku. Haruskah aku bisa menggunakannya? Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, mengulurkan tangan untuk mengambil selembar giok teknik itu. Saat berikutnya, perintah sistem yang familiar itu tiba-tiba berbunyi. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh seni bela diri suci pedang menyapu 8 gurun, apakah Anda ingin memulai pemindaian sistem? Kali ini, Lin Haotian tidak impulsif, dan bertanya terlebih dahulu, berapa biayanya? 20.000 batu lingyang. Segera, perintah sistem terdengar lagi di benaknya. Mendengar ini, Lin Haotian diam-diam menimbang simpanan di cincin penyimpanan. Untungnya, ketika dia meninggalkan wilayah kekacauan sebelumnya, dia mengambil beberapa dari Bailin. Dengan lebih dari 30.000 batu lingyang, itu lebih dari cukup. Bagaimanapun, jumlah uang ini tidak cukup untuk mengembangkan hewan peliharaan,
jadi tidak buruk untuk menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Sistem mulai memindai. Sebuah perintah keluar, dan slip giok seni bela diri di tangan Lin Haotian tiba-tiba berubah menjadi kristal keterampilan berbentuk pedang. Ding, pemindaian telah selesai. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah akan menggabungkan kristal keterampilan? Ya, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan kristal seni bela diri langsung berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke titik alis di dahi Lin Haotian. Dalam sekejap, gaya pedang luas yang misterius dan dapat berubah melintas di benak Lin Haotian seperti cahaya yang cepat berlalu. Semua gerakan pedang diserap dan diintegrasikan. Di antara mereka, ada 5 keterampilan utama. Satu pedang lebih kuat dari yang lain. Namun, dengan energi bayi roh api yang sekarang dapat dimobilisasi Lin Haotian, dia hanya dapat melakukan 2 gaya pedang pertama. Meski begitu, itu berkali-kali lebih kuat daripada keterampilan surgawi seni pedang 9 jimat yang dia pelajari sebelumnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, pikiran Lin Haotian mulai tenang. Memikirkan potensi ancaman terhadap situasinya saat ini, Yan Hongyi. Meskipun orang ini telah dikalahkan berulang kali, dia sangat ulet dan memiliki strategi yang jahat. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh ke tangannya suatu hari nanti. Jika Anda ingin menyerah, Anda mungkin harus membayar harga yang mahal. Kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa mendatang. Lin Haotian membuka matanya melonjak dengan niat dingin dan membunuh dalam suaranya. Namun, ini bukan saatnya untuk mengirim pembunuh hewan peliharaan untuk melaksanakan misi pembunuhan. Lagi pula, tidak diketahui kuil mana yang dipilih Yan Hongyi. Mencari mangsa tanpa petunjuk hanya akan membuang-buang energi. Selain itu, 9 kuil utama dijaga ketat, dan ada banyak orang kuat di berbagai wilayah suci. Jika Anda bertindak gegabah, itu akan sangat berbahaya. Lin Haotian tidak merasa bahwa ini adalah masalah besar. Karena statusnya saat ini sebagai diaken memberinya kesempatan besar untuk memasuki area kekuasaan berbagai kuil dengan bebas dengan kemudahan otoritasnya. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan untuk mengirim Jingke dan yang lainnya untuk melakukan pembunuhan. Lin Haotian tidak diragukan lagi memiliki strategi dalam pikirannya. Segera, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual melonjak, dan susunan isolasi di rumah itu langsung menghilang. Jingke, yang telah diam-diam menjaga di sudut, juga dipanggil kembali ke ruang hewan peliharaan sistem olehnya. Saat susunan isolasi dilepas, hidung Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia dengan jelas mencium bau yang sangat familiar dan sudah lama hilang. Mie instan. Lin Haotian terkejut dan matanya beralih ke celah di jendela. Bau mie instan sepertinya menembus celah itu. Memikirkan identitas Tao Ling yang kemungkinan besar adalah seorang penjelajah waktu, pikiran Lin Haotian sedikit bergerak. Dia tidak merasa terkejut bahwa yang pertama dapat membuat sesuatu seperti mie instan. Lagi pula, di wilayah kekacauan, dia juga membuat sesuatu seperti rokok. Bos, bau yang harum sekali. Di tempat tidur, Xiao Bai mulai mengantuk, dan langsung terstimulasi oleh aroma mie instan. Ia terbalik dan mendarat di tanah, mengendus udara di sekitarnya. Karena penasaran, Lin Haotian membuka jendela dan mendongak. Dalam pandangannya, ia melihat Tao Ling duduk di meja batu di halaman, menutup-tutup mie instan setelah menambahkan air panas. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan ia menemukan bahwa kemasan mie instan di ember itu hampir persis sama dengan yang dijual di toko-toko kecil di kehidupan sebelumnya. Mie sapi rebus. Kemasan plastik merah tua, desain grafis, dan font China sama sekali tidak selaras dengan produk-produk dunia ini. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Lin Haotian benar-benar tercengang. Meskipun bahan-bahan dan metode produksi mie instan tidak sulit, desain kemasan seperti ini hampir mustahil untuk mencapai tingkat simulasi seperti itu tanpa mesin komputer. Selain itu, bahkan jika ada cara untuk melakukannya, mie instan dimaksudkan untuk dimakan, jadi mengapa repot-repot dengan hal-hal kemasan iklan ini? Lin Haotian cukup curiga tentang ini. Melihat sumber aroma itu, Xiao Bai tidak dapat menahan diri, dan segera bergegas keluar jendela dan muncul di samping meja batu. Menatap ember mie instan dengan aroma harum, Xiao Bai menelan ludahnya dengan liar, matanya berkedip. Si kecil, apakah kamu ingin makan? Tao Ling mengangkat senyum indah di sudut mulutnya, tidak peduli dengan sikap kasar Xiao Bai terhadapnya sebelumnya.
Xiaobai menjilat bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan liar. Si kecil imut, kamu cukup spiritual. Melihat ekspresi spiritual Xiaobai, Tao Ling tertawa. Tunggu sebentar. Saat dia berkata, dia menyentuh cincin penyimpanan dengan tangan gioknya dan mengeluarkan seember mie sapi rebus dengan kemasan yang sama. Segera, dia menambahkan bungkus bumbu ke dalamnya dengan terampil, menambahkan air panas, dan kemudian menutup-tutupnya. Bisakah kamu memberiku satu untuk dicoba? Pada saat ini, Lin Haotian juga berjalan mendekat dengan kulit tebal. Matanya berkedip, menatap dua ember mie instan di atas meja batu, seolah-olah dia sedikit lapar dan haus. Tidak masalah, tapi butuh 1000 batu lingyang. Tao Ling mengedipkan mata indahnya dan berkata dengan serius. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Makanan ini hanya beberapa dolar makanan instan di kehidupan sebelumnya. Nilai 1 batu lingyang mungkin bisa membeli truk besar. Namun, Tao Ling ini meminta 1000 batu lingyang. Ini hanya pedagang gelap besar. Ini adalah salah satu makanan paling populer di 9 aula utama. Saya biasanya bisa menjual 2000 batu lingyang. Melihat ekspresi terkejut Lin Haotian, Tao Ling tersenyum dan berkata, 1000 batu lingyang, saya sudah memberi Anda diskon 50%. Mendengar ini, otot-otot mulut Lin Haotian sedikit berkedut. Harga seperti itu membuatnya hampir ingin mengekspos pihak lain. Jika Anda tertarik, datang dan coba satu. Tao Ling mulai mempromosikannya, tersenyum dan berkata, mie jenis ini tidak hanya lezat dan menyegarkan, tetapi juga memiliki efek kultivasi, sebanding dengan obat mujarab. Mendengar ini, wajah Lin Haotian sedikit tergerak. Sebanding dengan obat mujarab, seember mie instan, apakah ini begitu ajaib? Jika benar-benar tidak berhasil, Anda bisa mendapatkan kembali uang Anda. Tao Ling penuh percaya diri dan terus meningkatkan intensitas penjualan dan jaminan. Baiklah, mari kita coba. Lin Haotian terus terang dan mengeluarkan 1000 batu lingyang untuk ditukar dengan seember mie instan. Saat dia membuka bungkusan itu, selain bungkus bumbu, sebenarnya ada garpu plastik. Dalam hal ini, Lin Haotian mulai meragukan bahwa ini tidak dibuat secara artifisial. Setelah beberapa operasi, penutupnya terkelupas, dan aroma yang panas dan kaya menyembur keluar. Apakah Anda pernah memakannya sebelumnya? Mata Tao Ling yang indah sedikit memadat, melihat operasi terampil Lin Haotian, dia tidak bisa menahan perasaan baru. Belajar dan jual sekarang, saya baru mempelajarinya dari melihat gerakan Anda. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian dia tidak bisa menunggu, mengambil garpu, dan mulai makan langsung. Wus, Lin Haotian menghirup mie dalam-dalam, dan kenikmatan yang menyegarkan langsung terasa di hatinya. Ya, ini rasanya. Merasakan rasa yang telah lama hilang ini, wajah Lin Haotian penuh dengan emosi. Di kehidupan sebelumnya, karena keluarganya tidak kaya, ia menjalani kehidupan yang relatif ketat. Saat kuliah, ia sering hidup dengan mie instan. Meskipun ia bosan memakannya kemudian, sekarang setelah ia berkelana ke dunia ini dan bersentuhan dengan benda ini lagi, emosi batinnya langsung bercampur aduk. Jumlah mie instan itu tidak banyak, Lin Haotian segera menghabiskannya dan meminum semua supnya. Enak sekali, Lin Haotian berseru dengan sepenuh hati. Namun, kemudian, Lin Haotian tiba-tiba merasakan kegelisahan dalam darah dan qi di badannya, seolah-olah arus hangat mengalir ke anggota badannya. Darah dan qi di badannya benar-benar menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Darah dan qi berarti vitalitas. Siapapun yang memiliki darah dan qi yang kuat tidak hanya akan kuat secara fisik, tetapi juga hidup lebih lama. Lin Haotian terkejut menemukan bahwa peningkatan darah dan qi-nya kali ini setidaknya meningkatkan umurnya beberapa hari. Seember mie instan ini benar-benar dapat meningkatkan darah dan qi-ku. Mata Lin Haotian berbinar, menatap cangkir ember yang telah dimakannya tanpa meninggalkan residu, dengan ekspresi terkejut. Memikirkan apa yang dikatakan Tao Ling tadi, ini sebanding dengan ramuan ajaib. Tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki efek meningkatkan darah dan qi. Aku tidak berbohong padamu. Tao Ling tersenyum dengan senyum berbentuk bulan sabit di sudut mulutnya, dan sangat bangga. Apakah kamu yang membuatnya? Lin Haotian mengangkat matanya dan menatap Tao Ling di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja aku membuatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Tao Ling mengambil beberapa mie dan menyeruput semuanya ke dalam mulutnya dengan sekali teguk.
Ekspresi ceria dan bersemangat itu sama sekali tidak seperti wanita yang menahan diri. Aku berbicara tentang kemasan seperti ini. Lin Haotian menunjuk ke gambar kemasan di permukaan cangkir ember, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa hebat seni bela diri dan sihir di dunia ini, akan sulit untuk meniru produk yang dibuat oleh mesin komputer di kehidupan sebelumnya. Rahasia, Tao Ling tertawa, tetapi tidak mengatakannya dengan jelas. Melihat pihak lain bermain misterius, Lin Haotian tidak bisa menahan senyum, tetapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, bukankah dia sama? Saat pikirannya berubah, ide Lin Haotian untuk menyembunyikan identitasnya agak terguncang. Jika Tao Ling benar-benar seorang penjelajah waktu, lalu dari era manakah dia sebelum dia melakukan perjalanan melintasi waktu? Dan bagaimana Tao Ling mendapatkan mie instan ini? Apakah ada pesawat ulang-alik ruang waktu? Atau apakah dia memiliki kemampuan sistem sihir seperti dia? Tiba-tiba, serangkaian pertanyaan, seperti gelembung yang menggelinding, terus muncul di hati Lin Haotian. Keraguan seperti itu langsung membentuk tsunami yang bergejolak, yang secara langsung menghancurkan ide awal Lin Haotian untuk menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu punya mie daging sapi rebusmu lagi? Berikan aku satu lagi. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh dan bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja, selain ini, aku juga punya minuman yang dapat meningkatkan kebugaran fisik. Mulut Tao Ling sedikit melengkung. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, mengedipkan matanya yang indah dua kali, dan menatap Lin Haotian dengan heran. Bagaimana kamu tahu bahwa ini disebut mie sapi rebus? Tao Ling menatap Lin Haotian dengan tatapan bingung. Dia ingat bahwa dia tidak pernah mengenalkan nama mie instan kepada Lin Haotian dari tadi sampai sekarang. Jadi, bagaimana dia tahu? Memikirkan hal ini, Tao Ling merasa semakin tidak percaya. Apakah tidak ada label di sini? Wajah Lin Haotian tenang, menunjuk ke font kemasan ember mie instan dan tersenyum. Mendengar ini, mata Tao Ling mengikuti posisi yang ditunjukkan oleh Lin Haotian. Tetapi dia melihat bahwa font Cina pada kertas kemasan itu memang memiliki nama mie sapi rebus. Namun, font ini bukan bahasa dunia ini. Bagaimana dia memahaminya? Tao Ling tiba-tiba membelalakan matanya yang indah dan menatap Lin Haotian dengan sangat terkejut. Melihat ekspresi Tao Ling yang tidak percaya, Lin Haotian tidak menjelaskan terlalu banyak. Pikirannya bergerak sedikit, dan sebilah pedang besi melesat keluar dari tangannya. Segera, dia memegang pedang panjang di tangannya, dan dengan gelombang energi spiritual, dia mengukir di batu bata di tanah, dan mengukir beberapa karakter Cina yang disederhanakan. Saya orang Cina. Melihat ini, Tao Ling menutupi mulutnya yang merah ceri dengan kedua tangan dan tertegun sejenak. Kamu, bagaimana mungkin kamu? Dia melangkah mundur dalam langkah-langkah kecil, menatap Lin Haotian dengan takjub, ucapannya yang gugup tidak jelas. Melihat perubahan ekspresi Tao Ling, Lin Haotian sudah yakin bahwa pihak lain itu pasti seorang penjelajah dari dunia yang sama dengannya. Kamu dan aku dari jenis yang sama. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, tetapi tidak mengatakannya dengan jelas untuk menghindari orang luar menguping. Kita adalah orang-orang yang sama. Mendengar ini, ketidakpercayaan di wajah cantik Tao Ling sangat kuat. Yah, awalnya aku juga sangat curiga. Tetapi saat melihatmu mengeluarkan mie instan, aku membenarkan dugaanku. Sementara Lin Haotian berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan tersenyum. Perkenalkan diriku secara resmi, aku dari Senglin Zhuang, sebuah desa di kota Kyoto. Mendengar nama tempat ini, Tao Ling tidak dapat menahan napas dalam-dalam, dan tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Dia menekan telapak tangannya di pinggul di belakangnya dan mencubitnya dengan keras. Aduh! Rasa sakit yang nyata membuat Tao Ling menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Tak lama kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap Lin Haotian dengan linglung. Jelas, dia tidak menyangka bahwa ada seseorang di dunia ini yang memiliki pengalaman yang sama dengannya dan secara ajaib bepergian ke sini. Di bawah pengaruh emosi yang campur aduk, Tao Ling mengulurkan tangan gioknya dan menjabatnya dengan Lin Haotian, yang dianggap sebagai pengakuan diam-diam atas identitasnya sebagai seorang pengembara. Tak lama kemudian, dia melepaskan tangannya dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Lin Haotian dan memeluknya erat-erat. Hati yang kesepian itu tampaknya telah menemukan pasangan di lautan luas.
Akhirnya aku tidak sendirian. Citra Tao Ling yang selalu optimis dan ceria menghilang saat ini. Air mata perlahan memenuhi matanya yang indah dan suaranya tercekat. Pelukan ini membuat Lin Haotian tercengang. Dia sangat memahami perubahan suasana hati Tao Ling. Namun, dibandingkan dengan Tao Ling, situasinya saat dia melakukan perjalanan melintasi waktu tidak diragukan lagi lebih menyedihkan. Dia telah buta sejak kecil dan menderita penghinaan. Dia bahkan dipaksa menikah dengan Zhao Mansion oleh keluarganya seperti komoditas murahan. Untungnya, dia mendapatkan sistem evolusi hewan peliharaan, dan nasib buruknya kembali ke jalurnya. Setelah itu, saat dia memasuki Akademi Tianyan dan bertemu dengan 3 saudara angkat, suasana hatinya yang sepi akhirnya terbebas. Namun, karena identitasnya sebagai penjelajah waktu, Lin Haotian tidak memiliki rasa memiliki di dunia ini di dalam hatinya. Hanya dengan menjadi lebih kuat dan mendaki ke puncak seni bela diri, dia dapat memiliki beberapa tujuan dalam hidupnya. Pada saat ini, meskipun keduanya bertemu untuk waktu yang singkat, dalam pelukan ini, suasana hati Lin Haotian yang sepi entah mengapa melonjak dengan sedikit kehangatan. Mungkin, inilah yang disebut simpati atas penderitaan yang sama. Karena sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dia perlahan membuka lengannya dan dengan lembut memeluk bahu wanita di lengannya. Mendengar penghiburan Lin Haotian, suasana hati Tao Ling yang gembira akhirnya kembali tenang. Namun, saat berikutnya, dia sepertinya menyadari sesuatu, wajahnya sedikit malu, dan dia segera melepaskan diri dari pelukan Lin Haotian dan mundur beberapa langkah. Maaf, aku agak terlalu bersemangat tadi. Tao Ling mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari sudut matanya, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Tidak apa-apa, jika kamu ingin memelukku, kamu bisa melakukannya kapan saja, tetapi kamu harus membayar lain kali. Lin Haotian tersenyum ringan dan bercanda, mencoba meredakan suasana canggung di antara kedua belah pihak. Kata-kata ini segera membuat Tao Ling terengah-engah dan tidak bisa menahan tawa. Wajah cantik itu juga dipenuhi dengan senyum ceria lagi. Dari era mana kamu bepergian? Setelah tertawa, Tao Ling mengedipkan matanya yang indah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah ragu sejenak, Lin Haotian berkata, 2021. Mendengar ini, Tao Ling mengangkat bibirnya dan melengkungkannya menjadi lengkungan yang indah. Kalau begitu aku lebih awal darimu. Aku di tahun 2020. Kemudian wajahnya sedikit tegas, dan dia berkata dengan bangga, siapa cepat dia dapat. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Kakak Ling. Tunjukkan saja niatmu. Lin Haotian tidak bisa menahan tawa melihat keaktifan dan keceriaan Tao Ling. Sejak melangkah ke dunia ini, momen ini dapat dianggap sebagai obrolannya yang paling santai. Setidaknya, rahasia keduanya dapat dibicarakan tanpa ragu. Ngomong-ngomong, kamu tadi bilang ada minuman yang bisa meningkatkan kebugaran fisik, apa itu? Lin Haotian mengerutkan bibirnya sedikit, seolah-olah dia menantikannya. Tao Ling mengeluarkan sesuatu dari kehidupan sebelumnya lagi. Coca-Cola. Tao Ling tersenyum dan membalik tangan gioknya dengan ringan, dan sebotol kaleng merah langsung keluar. Melihat kaleng kok yang familiar ini, mata Lin Haotian lurus. Demi saudara sebangsa kita, sebotol kok ini dianggap sebagai hadiah untukmu. Tao Ling sangat murah hati dan menyerahkan minuman di tangannya kepada Lin Haotian. Mengambilnya, Lin Haotian tidak membukanya dengan tidak sabar. Energi spiritual di telapak tangannya melonjak, dan hawa dingin tiba-tiba menyebar untuk membungkus seluruh botol kok. Kamu cukup terampil. Melihat Lin Haotian mengubahnya menjadi sebotol kok beku, Tao Ling tertawa diam-diam. Botol kok di tangannya dingin saat disentuh, Lin Haotian membuka kaleng itu tanpa berkata apa-apa dan meminumnya. Swiss, aliran cairan dingin yang menggelegak segera mengalir ke tenggorokannya, merangsang seluruh mulut. Keren sekali. Lin Haotian merasa segar kembali. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian tahun, ia bisa merasakan perasaan ini lagi. Sungguh luar biasa. Seketika, Lin Haotian menyadari bahwa fungsi badannya telah meningkat dan ia pun penuh energi. Benar saja, seperti yang dikatakan Tao Ling, sebotol kok ini memiliki efek untuk memperkuat badan. Efek ini sungguh menakjubkan. Bagaimana ia melakukannya? Bingung, Lin Haotian menatap Tao Ling dan bertanya, dari mana kau mendapatkan mie instan dan kok ini? Mendengar ini, Tao Ling ragu sejenak, lalu mendekati Lin Haotian dan berbisik di telinganya.
Aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah aku melakukan perjalanan waktu dan terlahir kembali, tiba-tiba suatu hari, sebuah suara yang disebut sistem lotre tingkat dewa terdengar di benakku. Ada banyak kategori dalam sistem lotre, senjata, makanan, bahan obat. Setiap kali kau mengikuti undian, kau bisa mendapatkan berbagai hal. Namun, lotre itu tidak gratis. Biaya undian setidaknya 100 batu lingyang. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak uang yang dibutuhkan. Setelah mendengarkan perkataan Tao Ling, mata Lin Haotian berbinar. Saya merasa sistem yang diperoleh Tao Ling sangat menarik. Tidak heran dia memiliki begitu banyak barang modern, ternyata semuanya berasal dari sistem lotre tingkat dewa itu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki kemampuan sistem? Tao Ling menatap Lin Haotian dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Ya, sistem evolusi hewan. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh dan berkata terus terang, tidak peduli hewan apapun, selama ia berevolusi, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan. Karena pihak lain jujur, dia tidak punya alasan untuk bersikap egois dan tetap diam. Namun, Lin Haotian tidak mengungkapkan masalah pembunuh hewan peliharaan itu. Bagaimanapun, masalah seperti itu lebih sensitif, dan jika Anda dapat menyimpannya untuk diri sendiri, cobalah untuk tidak menyebarkannya. Hewan apapun. Mendengar tentang kemampuan sistem Lin Haotian, mata besar Tao Ling tiba-tiba berbinar. Ya, Lin Haotian hanya mengangguk, tetapi melihat sosok Tao Ling yang anggun tiba-tiba bergegas keluar. Di antara bunga-bunga di halaman, seekor lebah kecil yang malang ditangkap langsung di tangannya. Ayo, tunjukkan di tempat. Tao Ling mencubit sayap lebah itu dengan lembut, tampak sedikit tidak sabar. Aku tidak punya uang. Lin Haotian merentangkan tangannya, dan ekspresinya seperti orang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Jika kamu bisa mensponsoriku sedikit, aku akan menunjukkan kepadamu setidaknya 100.000 batu lingyang. Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, dengan senyum di bibirnya. Lin Haotian sudah meremehkan evolusi biasa. Hanya dengan jumlah 100.000, hewan peliharaan yang dapat berevolusi ke level S dengan satu klik, akan memiliki nilai tertentu. Lupakan saja. Mendengar bahwa dia dimintai uang, wajah Tao Ling langsung berubah, seperti orang kikir, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak masalah. Lin Haotian tersenyum tipis, dan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian di sini. Gulu. Dia segera mengangkat kepalanya dan meminum setengah botol kok di tangannya. Dulu, Lin Haotian bahkan tidak berani berpikir bahwa dia bisa menikmati rasa makan mie instan dan minum kok di dunia ini. Ngomong-ngomong, apa senjata sistem loteremu? Seketika, hati Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia sudah menebak sesuatu. Sebagian besar kategori dalam lotre adalah barang-barang modern dari kehidupan sebelumnya, dan senjatanya tentu saja senjata api. Tao Ling melengkungkan bibirnya, tapi barang semacam itu terlalu kasar dan berat, aku tidak menyukainya. Saat dia berkata, dia mengeluarkan pedang tipis berwarna ungu dan perak dan mengayunkannya 2 kali dengan penuh kasih. Secara bertahap, pedang panjang di tangan Tao Ling menari lebih cepat, dan energi pedang melonjak, seolah-olah telah memicu gelombang angin dan menggulung kelopak bunga di tanah di sekitarnya. Kelopak bunga di langit, berpadu dengan sosok putih, membentuk pemandangan yang indah, seperti mimpi. Setelah beberapa saat, Tao Ling menarik kembali pedang panjang di tangannya, dan saat angin dan ombak menghilang, kelopak bunga yang terbang di kehampaan jatuh perlahan seperti hujan bunga, indah tak terlukiskan. Lin Haotian berdiri di sana, tertegun sejenak. Hati yang telah terdiam selama bertahun-tahun tampaknya terbangun pada saat ini, dan jantungnya berdetak kencang. Senjata semacam ini lebih emosional. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum, menatap Lin Haotian, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Benar-benar mengesankan. Lin Haotian bertepuk tangan dan memuji dengan tulus. Kalian anak laki-laki suka bermain dengan mainan pistol sejak kecil. Kebetulan aku punya satu di sini, jadi aku akan menjualnya kepadamu dengan harga murah. Tao Ling jelas sangat terobsesi dengan uang dan mulai berbisnis lagi. Setelah itu, dia mengeluarkan pistol hitam perak dengan tangannya yang halus. Desert Eagle. Mata Lin Haotian sedikit menyipit. Dia sering memainkan game PlayerUnknown's Battlegrounds di kehidupan sebelumnya, dan dia mengenali senjata ini sekilas. Dalam hal ini, dia tidak bisa tidak diam-diam mengagumi kekuatan sistem lotre Tao Ling.
Fungsi semacam itu hampir seperti kotak harta karun. Selama kamu punya uang, kamu dapat menariknya dan mendapatkan kira-kira barang yang kamu inginkan. Lin Haotian tidak membenci sistemnya sendiri. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang lain, sistem evolusi hewan tingkat dewa setara dengan tipe serangan utama. Dan sistem lotere Taoling lebih seperti tipe tambahan. Sekarang mereka berdua adalah mitra, dan kedua sistem saling melengkapi, yang tidak diragukan lagi merupakan pasangan yang sempurna. Pistol ini bukan pistol biasa. Pistol ini dapat menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan tingkat kekuatan spiritual yang diinfuskan oleh pengguna. Sederhananya, semakin kuat kekuatan spiritual, semakin besar daya mematahkannya, tetapi hanya ada 7 peluru, dan mereka akan hilang setelah habis. Tao Ling memperhatikan ekspresi gembira Lin Haotian dan merasa bahwa bisnis ini menjanjikan, jadi dia segera menjelaskannya dengan kata-kata yang bertele-tele. Semakin banyak kekuatan spiritual yang disuntikkan, semakin kuat pula kekuatannya. Mendengarkan cerita Tao Ling, Lin Haotian tampak penasaran dan terus memainkan Desert Eagle di tangannya. Ia tampak seperti anak besar yang mendapat mainan baru dan tidak bisa melepaskannya. Senjata api jenis ini sebanding dengan senjata spiritual. Terlebih lagi, poin terpenting, yaitu, penembakan pistol, yang sangat praktis dan cepat, tanpa gerakan bela diri yang rumit. Cukup tarik pelatuknya dan Anda dapat mengeluarkan kekuatan serangan yang tak terbayangkan. Sayangnya, hanya ada 7 peluru, yang agak cacat. Berapa harganya? Lin Haotian berkata dengan serius, biar saya perjelas dulu. Kalau terlalu mahal, saya tidak mampu membelinya. Mendengar sikap tawar-menawar Lin Haotian, alis Tao Ling sedikit mengernyit. Namun, mengingat kembali adegan di mana Lin Haotian tidak dapat mengembangkan hewan peliharaannya karena ia tidak memiliki cukup perak, ia merasa lega. Baiklah, saya akan memberi Anda harga pribadi sebesar 10.000 batu lingyang. Tao Ling melengkungkan sudut mulutnya, mengulurkan jari, dan terkekeh. Mendengar ini, Lin Haotian tersenyum diam-diam dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa memahami keserakahan Tao Ling akan uang. Sistem lotre menghabiskan uang setiap kali digunakan. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak mampu membeli apapun. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan karakter Tao Ling secara bertahap mengembangkan kebiasaan mencari peluang untuk menghasilkan uang. Sama seperti Lin Haotian sendiri, itu sama. Untuk menghasilkan uang untuk mengembangkan hewan, ia langsung menjadi pembunuh, industri yang menghasilkan uang dengan cepat. Kesan baik di hatinya tidak diragukan lagi tidak sekuat sebelumnya. Segera, ia menimbang tabungannya saat ini. Hanya tersisa 13.000 batu lingyang, cukup untuk membayar biaya ini. Setuju. Pada saat itu, Lin Haotian langsung setuju dan menyelesaikan transaksi dengan Tao Ling. Melihat Desert Eagle di tangannya, ia mengerahkan kekuatan spiritual untuk menutupinya. Tiba-tiba, detail struktural di dalamnya tiba-tiba muncul di benaknya seperti gambar desain 3D. Struktur dan ukuran setiap bagian ditampilkan dengan cermat. Jika kita dapat menguasai pembuatan peluru, kita seharusnya dapat memproduksinya secara massal di masa mendatang. Aku akan mengirimkannya kembali ke Bai Lin lain waktu dan membiarkan para penyuling senjata mempelajarinya. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ide yang berani. Jika pasukan wilayah kekacauan dilengkapi dengan senjata seperti itu pasti akan menyapu bersih semua legiun kekaisaran di seluruh benua Changqiong dalam hal kekuatan tempur. Memikirkan hal ini, Lin Haotian tiba-tiba merasakan luapan emosi. Apakah kamu pernah berpikir untuk kembali? Tao Ling tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Lin Haotian sedikit terkejut dan terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke dunia asal sebelumnya. Namun sekarang, dia sama sekali tidak memiliki ide seperti itu. Jika dia kembali ke bumi dan kemampuannya menghilang, itu berarti dia akan kembali ke identitas sebelumnya sebagai pecundang yang malang dan kembali ke bentuk aslinya sepenuhnya. Dan sekarang, semua yang dimilikinya tidak diragukan lagi merupakan perbedaan yang mengguncang dunia dibandingkan dengan situasinya di kehidupan sebelumnya. Seorang jenius seni bela diri, penguasa suatu wilayah, anggota Aula Diaken. Tidak peduli siapapun, ada masa depan yang menjanjikan. Bahkan orang yang paling bodoh pun tidak dapat melepaskan semua ini di hadapannya. Aku tidak punya ide itu untuk saat ini. Setelah hening sejenak,
Lin Haotian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Tao Ling tampaknya selaras dengannya dan mengangguk sambil tersenyum, aku juga. Namun, ketika aku bosan dengan dunia ini, aku berencana untuk kembali. Tao Ling mengedipkan matanya yang indah dan berkata dengan nada yang sedikit nakal, tetapi premisnya adalah bahwa kemampuan yang kumiliki sekarang tidak akan hilang dan aku akan menjadi orang biasa. Mendengar ini, Lin Haotian tersenyum ringan dan berkata, jika memungkinkan, aku tidak peduli. Malam itu sangat pekat. Setelah keduanya berbicara sebentar, mereka kembali ke asrama dengan pikiran mereka sendiri. Sampai keesokan paginya, pintu Lin Haotian diketuk. Orang yang mengetuk pintu itu adalah Tao Ling. Tugasku hari ini adalah menjaga ketertiban di menara fantasi Sekte Huoyun. Tao Ling kembali mengenakan seragam diaken jubah putih yang rapi, menatap Lin Haotian yang membuka pintu, dan berkata, sekarang kamu adalah diaken magang, ikutlah denganku untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Ingat, kurangi bicara dan perbanyak berbuat. Juga, rahasia yang kita ungkapkan tadi malam tidak boleh disebutkan kepada orang luar. Setelah mengatakan itu, Tao Ling berbalik dan pergi. Bahkan tanpa peringatan dari Tao Ling, dia secara alami mengerti kalimat terakhir itu. Segera, Lin Haotian membawa Xiao Bai dan mengikuti langkah Tao Ling untuk meninggalkan ruang di dalam menara. Karena kedua belah pihak saling memberitahu secara diam-diam, hubungan antara keduanya jelas jauh lebih intim daripada saat mereka pertama kali bertemu kemarin. Pulau Aola Diaken memiliki stasiun yang didedikasikan untuk teleportasi. Ada banyak susunan teleportasi ruang angkasa yang dipasang di dalamnya. Setiap titik teleportasi berhubungan dengan area yang berbeda dari 9 aula utama. Begitu sesuatu terjadi, juga cepat dan mudah untuk bergerak. Kemudian, di bawah kepemimpinan Tao Ling, Lin Haotian bergegas ke salah satu susunan teleportasi. Selama getaran energi ruang angkasa, ketika Lin Haotian bereaksi, dia telah diteleportasi ke pulau utama Sekte Huoyun. Area bagian dalam pulau itu sangat luas. Di area tengah, 8 puncak raksasa merah menembus langit, dikelilingi oleh awan api. Dari kejauhan, itu tampak seperti pilar yang menopang langit, di 8 arah. Dan di antara 8 puncak raksasa itu, Anda dapat melihat samar-samar bahwa satu demi satu menara istana dan paviliun yang megah berdiri tegak, memperlihatkan suasana kuno dan megah. Bangunan-bangunan dari 8 puncak raksasa ini adalah area inti Sekte Huoyun. Energi spiritual yang begitu kuat. Lin Haotian berjalan keluar dari susunan teleportasi dan merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi di sini sangat kuat. Namun, ada sedikit panas. Energi spiritual api yang terkandung di dalamnya jelas lebih banyak daripada energi atribut lainnya. Tidak diragukan lagi itu adalah hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha bagi para pejuang api untuk berlatih di pulau ini. Lin Haotian menarik napas dalam-dalam, dan aliran energi roh api segera mengalir ke badannya seperti arus hangat, langsung ke dantiannya. Mungkin karena energi atribut yang sama, Lin Haotian menemukan bahwa bayi roh api di lautan gua dantian sedikit bersemangat dan dengan rakus menyerapnya. Menara hantu berada di tengah puncak raksasa kedua di sebelah kiri. Tao Lingyu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke menara kuno berwarna abu-abu di gunung yang jauh, berkata, hari ini, sekelompok murid baru Sekte Huoyun akan pergi ke sana untuk diadili. Untuk mencegah para murid Sekte Istana yang merasa memiliki banyak pengalaman untuk memprovokasi masalah, tugas kita hari ini adalah menjaga ketertiban di tempat kejadian. Mendengar ini, hati Lin Haotian sedikit tergerak. Para murid baru Sekte Huoyun, bukankah mereka adalah sekelompok orang yang mereka miliki kemarin? Dia ingat bahwa impian seni bela diri Raimon adalah untuk memasuki Sekte Huoyun, dan dia mungkin tidak melewatkan pemilihan Sekte Istana kemarin. Seketika, mereka berdua menaiki perahu roh dan terbang menuju puncak raksasa tempat menara hantu berada, dipimpin oleh naga sisik api merah. Karena ada banyak area terlarang yang tersembunyi di gunung, siapapun yang datang ke sini tidak dapat terbang langsung ke dalamnya. Bahkan para diaken harus mematuhi aturan ini. Oleh karena itu, saat mereka mendekat, naga sisik api merah menarik perahu roh dan perlahan mendarat di kaki gunung. Melihat lebih dekat, gunung itu begitu besar sehingga Lin Haotian, yang berdiri di kaki gunung, sekecil semut. Bersambung.